Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini saya akan melanjutkan materi yang kemarin. Yang kemarin kita sampai di ini ya, menampilkan data dari database. Nah, ini ada di halaman indeks yang akan saya bahas malam ini adalah registrasi user dan login dan penggunaan session. Sebentar tadi ada yang masuk kayaknya. Baik, saya akan membuat file baru untuk registrasi user. Klik kanan pada foldernya. Kita buat filenya dengan nama register.php. Kita save. Nah, HTML. Kita kopas link bootstrapnya, CSS-nya. Di sini, div. Ini dikasih div container untuk membungkus konten kita. Container. Kita tambahkan div class raw justify content center agar berada di tengah. Div class call md 6. Kemudian kita tambahkan konten. Oh, maaf, form. Kita kasih action method div. Setiap mau kasih inputan dikasih div class form group ya. Agar kelihatan lebih rapi, label misalkan nama lengkap, input tipe teks, name-nya nama, class, form, control, required. Nah, kita cek. Nah, ini kan indeks ya, PKL ini indeks, terus kita panggil filenya register.php. Nah, ini nama lengkap. Kemudian kita buat username. Username, namanya juga sama, username. Nah, yang lain sama. Form control adalah kelas dari Bootstrap. Jika form control kita hilangkan, maka tampilannya nah seperti ini. Jika kita memakai form control, nah, tampilannya akan otomatis kelihatan rapi karena dia sudah terinclude CSS. Secara otomatis dia menggunakan ini, link dari Bootstrap ini. Kemudian kita copy lagi password. Password tipenya password. Name-nya password. Nah, perbedaan tipe teks dengan password adalah nah, kalau teks itu kelihatan pas diketik, cuma kalau password itu dia berbentuk titik-titik ya. Nah, itu perbedaannya antara tipe password dengan tipe teks. Kemudian kita bikin button kelas btn bt. Oh, maaf, salah form group. Button simpan kelas btn sukses. Ini kita tambahkan satu lagi yaitu combo box. Lupa kelas form group label hak akses. Jadi nanti hak aksesnya ada admin, ada guru, ada dosen misalkan ya. Select name hak akses.
kelas form control sama kita kasih option. Misalkan ini admin. Untuk admin value-nya saya kasih 1. Ada lagi option misalkan dosen value-nya 2. Nah, kita lihat di tampilannya. Nah, ini yang dinamakan dengan combo box yaitu pilihan. Kalau ini text box. Kemudian ini untuk tampilan form register sudah selesai, kita buat file untuk halaman simpan data register. Misalkan saya buat save regis.php, klik PKL, klik kanan new file, save regis.php. Seperti biasa PHP, koneksinya kita panggil include koneksi.php. Kita deklarasikan form yang ada di sini mulai dari nama sampai hak akses. Dolar nama sama dengan dolar post nama, kemudian username sama dengan dolar post username, kemudian dolar password sama dengan dolar post password, kemudian ada satu lagi tadi hak akses, hak, hak akses, kemudian dolar post hak akses. Name-nya harus sama persis. Hak akses. Kita tambahkan query untuk penyimpanan. Dolar query, dolar MySQLi. MySQLi adalah sumbernya dari file koneksi ya. Ini M-nya kecil. Dolar query. Kita kopikan SQL-nya dari database. Sebelumnya saya sudah membuat tabel user dengan struktur nama, username, password, role adalah hak akses. SQL di insert, kita copy di sini. ID user kita hapus karena dia otomatis auto increment, nggak perlu di insert. Dolar nama, kemudian username, kemudian password, kemudian hak akses. Hak akses. Kita kasih if jika insert ini berhasil, kita redirect ke halaman login. Kan setelah register harusnya login ya. Either location login.php, kita tes. Misalkan Roni, username-nya sama, passwordnya 123, hak aksesnya misalkan admin. Nah, ini berhasil, kita cek di database. Username namanya nggak masuk. Bentar. Nama. Oh, di sini metode postnya belum ya. Kita ulangi. Satu, dua, tiga, kita simpan. Kita cek di database.
Nah, ini sudah ada username Roni, password 123. Nah, untuk tampilan login ini sudah ada, kita sempurnakan. Nah, buat form seperti biasanya, kita tambahkan tombol di sini, button, login. Kita buat halaman baru untuk validasi, validasi.php. Kita arahkan metode post, oke. Kita panggil koneksinya, koneksi.php $username sama dengan $post username $password sama dengan $post password. Nah, kita cek $check ini adalah variabel untuk menampung $MySQL di sumbernya dari koneksi query select all from tb user where-nya adalah username $username and password sama dengan $password. Kita kasih if jika $check numRows artinya dia menghitung database apabila data berdasarkan username dan password itu ditemukan berarti lebih dari 0. Karena untuk raw MySQL itu dihitung dari 0 ini ya. Ini bukan 1 tapi ini adalah baris ke 0. Jadi jika datanya lebih dari 0 maka data itu dianggap ada. Jika ada kita redirect ke misalkan ke halaman index. Location index.php. Jika tidak ada, kita kasih echo. Login gagal misalkan. Kita coba. Misalkan user yang saya registrasi tadi adalah Roni, passwordnya 123. Nah, ini bisa, misalkan ini saya tambahkan I2, dia harusnya login gagal. Nah, saya pengennya kalau login gagal, dia kembali ke halaman sini dan dia menampilkan pesan login gagal. Nah, ini kita bisa pakai session. Kita awali dengan session start. Di sini kita kasih echo-nya kita hapus. $session. Misalkan ini saya kasih keterangan variabel penampung. Kemudian isinya adalah login gagal. Nah, setelah sessionnya diisi dengan keterangan login gagal, kita kembalikan ke halaman login. Header location login.php. Nah, kemudian kita tampilkan di sini di bawahnya justify content center PHP. Kita cek if iset itu artinya jika ada session keterangan. Jika ada session keterangan, maka tampilkan
Echo session keterangan. Kita coba. Sessionnya belum tampil. Oh ya, belum. Ini belum dikasih session start. Session start. Oke, bentar. Undefined key. Oh, keterangan. Nah, ada keterangan login gagal. Tapi ini kan tampil terus, Nas. Mau saya setelah login gagal di refresh ini pesannya hilang. Berarti kita harus hapus sessionnya. Setelah session ditampilkan, kita harus menghapus sessionnya dengan cara unset. Unset $session keterangan. Nah, kita coba lagi, Roni. Misalkan saya masukkan 111. Nah, login gagal. Jika username-nya benar, dia akan masuk. Nah, sudah benar, kita coba registrasi user satu lagi. Misalkan Anggoro, passwordnya Anggoro, username-nya, passwordnya sama 123. Nah, kita coba login Anggoro 123. Nah, benar kan? Jika kita masukkan 1234, nah dia akan ada keterangan login gagal. Nah, ini akan lebih ada warnanya, keterangannya. Kita kasih kelas Bootstrap. Kita cari namanya alat. Nah, kita kasih yang warna merah berarti danger. Oke, ini kita copy. Kita kasihkan ke sini ya. Ini keterangannya kita ganti login gagal. Kita coba. Nah, ada lebih enak seperti ini ya. Nanti untuk marginnya bisa teman-teman atur sendiri. Sampai sini ada yang ditanyakan? Halo? Nggak ada, Pak. Paham atau ngantuk? Paham. Oke, Pak. sip. Kalau paham, udah pernah pakai session, bro? Lupa-lupa ingat pas SMK, Pak. Lah yang kemarin pas tugas UAS? Iya, itu sama nambahi itu ya kayak ingat, kayak enggak gitu loh, Pak. Oke, oke. Materi malam ini itu saja. Untuk yang besok akan saya teruskan yang hak akses tadi. Jadi ada admin dan dosen. Misalkan admin tuh bisa ngedit, yang dosen tuh nggak bisa. Nah, itu untuk materi besok dan besok ngelanjutin CRUD yang kemarin. Ini nah, besok lanjutin ini kan edit dan hapusnya belum dan membahas tentang hak akses. Jangan lupa besok tugasnya presentasi. Siap, Pak. Oke, saya akhiri kalau nggak ada pertanyaan. Pak mau tanya, Ya,
Nah, aku tadi kan udah mengerjakan yang bagian save data itu aku klik submit munculnya kosong, nggak ada datanya masuk indeks itu. Itu kenapa ya? Mungkin ini kayak tadi metodenya belum diisi. Yang ini loh. Nah, ini loh metode postnya biasanya belum ada Oh, atau name-nya tidak sama. Ini kan name-nya misalkan name, dia tidak sama dengan yang ada di sini, dengan yang ada di dalam ini. Ini harus sama persis, huruf besar kecilnya huruf berpengaruh soalnya. Pak, mau tanya lagi. Iya, silahkan. Yang tadi kan sebenarnya nggak ada tag penutup PHP nggak masalah. Yang bentar saya share screen lagi. Yang mana ini ya? Nah, kan Nggak, ada tag nggak masalah selama skripnya tidak campur dengan skrip HTML. Kalau full PHP nggak masalah. Oke, paham. Kecuali kalau yang kayak gini harus ada penutupnya. Yang kayak login, nah ini harus ada penutupnya. Kalau nggak dia error. Soalnya dia campur dengan HTML. Oke, kalian bisa ini skripsi auto lulus. Oke, saya akhiri ya. ya Pak. Nah, baik, terima kasih dan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.